Apa itu merdeka? Disampaikan oleh Kiai Bunyamin. Dalam kajian tafsir Munir karangan Syekh Nawawi penjelasan surah Al-Baqarah ayat 207. Sabtu subuh di Masjid Al-Muhajirin. Ucapkan hati sebaiknya. Nurani kita sebenarnya tidak bisa menjawab. Cuma kadang kita apa? Mengabaikan nurani tadi itu. Ya, orang itu macam-macam. Ada yang telah menjual nuraninya, ada orang yang telah menggadaikan nuraninya, ada orang yang telah meminjamkan nuraninya, ada orang yang setia dengan nuraninya. Setia. Orang yang merdeka itu adalah orang yang setia dengan nuraninya. Orang yang setia dengan nuraninya adalah apa? Hakikatul hurriyah. Sebenarnya orang yang merdeka. Kenapa? Semata-mata dia komitmen dengan hukum Allah. Totalitas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadi apa? Orang dijajah itu oleh apa? Oleh hawa nafsu. Malik takhadha ilahahu hawahu. Orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayatnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Saya sudah sampaikan ini. Kita ulang-ulang. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia man tulis siatil umum, ya, umum menunjukkan umum. Orang-orang yang telah menjadikan selain Allah itu ada dan tandingannya, tandingan Allah. Selain Allah ada tandingan gitu. Dia cinta kepada Allah. Kalau dia apa? Dia yakin bahwa Allah sebagai Tuhannya, tapi dia masih meyakini tidak terasa oleh dia selain Allah dijadikan sebagai tandingannya. Kapan? Pada saat kita melawan hukumnya. Kita menyamakan cinta kita dengan tandingan Allah, cinta kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbunahum hubbillah. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu hubbillah, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencintai Allah, di antaranya adalah apa? Mengikuti apa yang jadi perintahnya. Tapi dia juga mencintai tandingan Allah. Manakala apa? Dia mengikuti ajakan perintah selain Allah, walaupun itu melawan hukum Allah. Ketika dia tanggalkan nuraninya, ketika dia apa? Pinjamkan nuraninya, ketika dia gadaikan nuraninya, ketika dia jual nuraninya, berarti dia telah menjadikan apa? Selain Allah sebagai tandingan. Nah, itu berarti manusia tersebut, orang tersebut, muslim tersebut sedang apa? Terjajah, dicengkeram. Oleh apa? Oleh hawa nafsunya. Ini belum menjadi muslim yang merdeka. Maka kita yang termasuk insya Allah istiqomah datang ke pengajian dan berapa? Dan maka ingin totalitas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam apa? Ingin menjadi orang yang apa? Mendapatkan ketenangan batinnya. Karena orang yang apa? Orang yang berusaha mencakurut kepada Allah, ya, berusaha mencakurut kepada Allah, maka Allah akan mengarahkan perilakunya, ya, orientasi hidupnya itu menjadi apa? Menjadi lebih terarah, membawa dirinya jiwa sikap yang tenang. Dan yang terakhir, kata tadi Syekh Utsaimin, kalau saya khawatir kalau tidak salah, apalagi ini direkam oleh apa namanya, ya, kalau tidak salah menurut Syekh Utsaimin itu. Yang ketiga adalah orang itu bentuk penjajahan itu, penjajahan dalam bentuk berupa
Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri itu apa? Perang pemikiran, perang budaya. Melalui apa? Media, televisi, melalui HP. Sekarang melalui HP semua. Itu Ghazwul Fikri itu. Propaganda berbagai macam ada di situ. Ya, propaganda pemikiran. Ayo kita baca di Google-nya, baca di YouTube-nya. Bukan baca saja di YouTube, ya baca didengar. Kalau hanya baca di Meta, AI, kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Ya, propaganda di situ ada juga. Propaganda lewat TikTok, propaganda lewat apa? Instagram, propaganda lewat YouTube. Banyak berbagai macam bentuk propaganda yang mengajak kepada kita untuk apa? Untuk apa? Bisa jadi berperilaku destruktif, perilaku yang menyimpang, perilaku yang merusak. Merusak apa? Moralitas kita. Ya, moralitas anak kita, moralitas keluarga kita. Iklan-iklan memang bukan propaganda. Itu ya, iklan-iklan yang memang namanya iklan, yang bukan iklan pun itu sebenarnya pun sama dengan propaganda. Karena iklan bagian daripada propaganda. Ada tampilan-tampilan lewat TikTok, lewat Instagram, lewat YouTube, lewat apapun yang kita ada setiap saat dengan kita, di lingkungan kita, dekat dengan kita, dengan di samping kita. Kalau dulu kok masih disebutnya ada di kamar kita, kalau dulu media itu televisi nggak bisa dibawa-bawa. Kalau sekarang ada di mana? Ada di kantong kita. Itu bisa jadi apa? Bisa jadi itu pun merupakan apa? Bentuk penjajahan kalau kita tidak bisa untuk apa? Bagaimana kita bisa membentengi diri kita, membentengi moral kita, membentengi mindset kita supaya tetap terjaga. Apa yang paling penting? Al-ubudiyah lillah. Semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita tidak totalitas menghambakan diri kepada Allah, maka kita akan menjadikan selain Allah sebagai apa tadi itu? Ya, kita akan dijajah, dicengkram oleh selain